Selamat sore kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam perenungan akan firman Tuhan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan. Maka mari saatnya kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memohon kuasa Roh Kudus menuntun kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga sebagai kaum perempuan kami terus mampu menjalankan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntun dan sertai kami dalam perenungan akan firman-Mu, urapi kami sehingga kami mampu memahaminya dan juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kasih-Mu ya Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 22 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dalam budaya patriarkal, tentu kita memahami bahwa anak laki-laki itu adalah anak yang istimewa, akan selalu dicari. Bahkan kalau seandainya sudah berumah tangga, belum punya anak, ditanya kapan punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, terus anaknya perempuan, akan selalu diusahakan supaya bisa punya anak laki-laki. Tapi nanti kalau ada yang punya pandangan, kalau sudah punya anak laki-laki, ya sudah, gak apa-apa. Gak punya anak perempuan, gak apa-apa. Tapi kalau masih belum punya anak laki-laki, rasanya masih harus terus berusaha supaya bisa punya anak laki-laki. Karena ada garis keturunan, entah itu marga, gitu ya. Seperti kalau di GKP Cawang kan juga ada nama-nama keluarga yang disandangkan kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Anak perempuan ini biasanya tidak membawa nama keluarga, tapi dalam budaya patriarkal memang ini hal yang wajar, hal yang lazim begitu. Ada satu saat, sebagaimana dalam pembacaan kita hari ini, anak laki-laki justru menjadi ancaman.
anak perempuan yang lebih dibiarkan hidup daripada anak laki-laki. Ini memang zaman di mana Firaun berkuasa dan memandang bahwa bangsa Israel pada saat itu yang tinggal di Mesir sudah semakin banyak dan laki-laki yang memang dipandang sebagai yang kuat, generasi yang menentukan masa depan, sehingga laki-laki dipandang sebagai ancaman bagi Firaun. Namun perempuan dipandang tidak terlalu jadi ancaman. Hanya saja Firaun cukup tertipu memang. Ada 2 orang perempuan yang berprofesi sebagai bidan pada saat itu yang justru mengambil keputusan, menentukan masa depan bangsa Israel. 2 bidan itu bernama Sifra dan Pua. Sifra dan Pua memang diceritakan mereka mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Firaun, sang raja Mesir. Mereka mengambil keputusan ini untuk lebih memilih melihat hati nurani mereka ketimbang kebijakan yang dikeluarkan oleh Firaun yang sebetulnya bisa mengancam kehidupan mereka. Diceritakan bahwa 2 perempuan ini mereka memutuskan untuk lebih takut akan Allah. Di ayat 17 dikatakan begitu. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Lihat bagaimana pernyataan bahwa sebetulnya sang raja sudah memerintahkan kepada mereka berdua. Diminta langsung oleh sang raja. Tentu pada saat itu ancamannya memang kematian kalau sampai melanggar titah raja. Apalagi saat itu Firaun sangat berkuasa. Tapi Sifra dan Pua lebih memilih memperjuangkan kemanusiaan. Kehidupan manusia itu lebih penting, mau perempuan, mau laki-laki. Sifra dan Pua, naluri bidan yang membantu persalinan seorang ibu yang melahirkan tentu akan selalu berupaya untuk ibu dan anak bisa selamat. Bagaimanapun caranya, ibu dan anak harus sehat, harus hidup, harus selamat. Itu yang ada dalam naluri para bidan ini. Dan itu juga yang mereka lakukan. Mereka tidak mementingkan profesi mereka tidak mementingkan resiko yang bisa mereka dapat, kematian kah, ancaman penjara kah minimal oleh sang raja Firaun. Mereka lebih takut pada Allah. Maka memang mereka mementingkan hati nurani mereka dan takut akan Allah. Hati nurani yang menuntun mereka untuk melihat bahwa kehidupan manusia itu lebih penting. Nyawa manusia itu penting meski dia masih bayi. Meski dia manusia yang sebetulnya ada banyak perempuan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan karena memang tidak mau. Bukan karena kondisi kesehatannya, tapi karena memang tidak mau. Gitu. Cuma bidan biasanya akan selalu berupaya, terutama bidan yang takut akan Tuhan, akan selalu berupaya untuk mengutamakan kehidupan manusia itu penting. Mau dia masih bayi, dalam kandungan, mau dalam proses lahiran, ataupun manusia, sang ibu, orang dewasa, perempuan dewasa. Maka kaum perempuan yang dikasihi Tuhan dalam firman Tuhan hari ini, kita diajak bersama-sama untuk melihat bahwa Sifra dan Pua memang telah memperhitungkan segala kondisi yang ada. Akan tetapi hati mereka dilimpahi dengan hikmat Tuhan untuk bisa menentukan sikap kepada kehidupan. Baik itu aturan Mesir yang harus diikuti atau naluri mereka yang mengutamakan kehidupan manusia atau nyawa manusia. Maka belajar dari iman Sifra dan Pua bahwa jika berani dan teguh, maka Allah akan menuntun untuk terus berjuang.
Ditunjukkan bahwa kemudian Sifra dan Pua memang dipanggil oleh Firaun. Firaun mempertanyakan, tapi mereka bisa menjawab berdasarkan hikmat Allah, dan Firaun membebaskan mereka. Mereka tidak dihukum sama sekali. Allah yang menuntun untuk situasi hidup bisa mereka peroleh karena mereka mengikuti Allah. Allah yang mau selalu umatnya hidup dalam rencana dan rancangannya, umatnya hidup dengan berkat, dengan damai sejahtera. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan belajar dari Sifra dan Pua. Tema perenungan kita hari ini adalah memperjuangkan kemanusiaan. Ada banyak situasi yang memang seringkali membuat kita dilema. Mungkin seperti Sifra dan Pua. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Ada yang memang mengatakan bahwa sudah, maafkan saja. Iya, memang. Memaafkan pasangan kita, memaafkan orang lain adalah tanggung jawab. Tetapi yang paling penting adalah kalau sampai kekerasan dalam rumah tangga itu sudah mengancam nyawa, mengancam kehidupan, maka harus segera diatasi. Itu penting. Begitu pula dengan menghadapi kehidupan bagi anak-anak. Ada banyak orang tua yang sebetulnya akhir-akhir ini berhadapan dengan situasi di mana generasi saat ini banyak sekali kita melihat berita anak-anak yang bunuh diri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika orang tua mulai menyadari bahwa relasi dengan anak itu penting, memperhatikan mereka itu penting, itu jadi tanggung jawab orang tua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berjuang berdasarkan dasar prinsip kemanusiaan. Kalau kita tahu ada yang perlu pertolongan, tolonglah mereka dengan prinsip kemanusiaan itu. Kalau ada yang dibully, ada yang diperlakukan tidak baik, ada yang dihukum, dihakimi dengan tidak adil, begitu, kita harus memperjuangkan. Apapun konteksnya, entah itu misalnya saja ada perempuan-perempuan lain gitu ya, terutama sebagai kaum perempuan kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Ketika ada janda yang kemudian dihina, ketika ada perempuan yang kemudian direndahkan, mari kita menjadi pribadi-pribadi kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang mau memperjuangkan kehidupan kemanusiaan ini. Mengikuti hati nurani kita yang mengutamakan kehendak Allah dan kehidupan manusia itu jadi prioritas. Maka biarlah kehidupan dan sikap yang ditunjukkan oleh Sifra dan Pua menuntun kita untuk bisa menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana juga, mengutamakan kemanusiaan dan melakukan kehendak Allah ketimbang melakukan hal-hal yang justru mengancam kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menuntun kita untuk menjadi kaum perempuan yang memperjuangkan kemanusiaan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan syafaat dan juga diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena hari ini lewat kisah Sifra dan Pua kami diingatkan untuk bijaksana di dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kami ambil harus mengandung unsur memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga mengutamakan kehidupan kemanusiaan. Memperjuangkan kemanusiaan menjadi naluri kami sebagai umat Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu merindukan kehidupan karena Tuhan menciptakan kehidupan di bumi ini. Maka tuntun kami sebagai kaum perempuan untuk berjuang, memberikan yang terbaik ketika ada yang mengalami persoalan, pergumulan yang mengancam kehidupannya. Mampukan kami untuk berani mengambil sikap yang tegas, mengambil sikap menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami mohon Tuhan,
Kami menyerahkan pula mereka yang saat ini ada dalam pergumulan karena pergumulan kok di tengah keluarga, mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka yang menjadi bagian dari orang-orang yang sedang mengalami depresi, bahkan berencana berniat untuk bunuh diri, baik itu anak-anak muda ataupun generasi apapun Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati, mengurapi mereka, menguatkan mereka. Dan jika Tuhan mempercayakan kami untuk hadir, mendampingi mereka, memperjuangkan kehidupan mereka, berikan kami hikmat untuk kami boleh mendampingi mereka dengan tuntunan kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami pula ya Tuhan, sehingga kami juga boleh mendampingi anak-anak di masa muda mereka, di masa pertumbuhan mereka, bahkan mereka yang sedang bekerja, mereka yang menempuh pendidikan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk anak, cucu, menantu, Tuhan juga yang kiranya tetap memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Namun sebagai kaum perempuan, tuntun dan berkati kami pula Tuhan, sehingga kami boleh menjadi istri yang baik, ibu yang bijaksana di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mereka yang bekerja, mereka yang menjadi ibu rumah tangga saja, di rumah saja, Tuhan kiranya tetap berkati. Terutama di tengah pandemi ini, orang tua, terutama kaum perempuan, kaum ibu harus mendidik anak-anak di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka juga memiliki hikmat dari Tuhan untuk mendampingi anak-anak di masa pertumbuhan mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan, jadikan juga kaum perempuan bijaksana, kaum ibu, istri yang bijaksana untuk dapat mengelola perekonomian keluarga. Tuhan kiranya berkati. Bahkan bersama dengan suami, Tuhan juga kiranya menuntun dan menyertai. Kami berdoa untuk para janda pula di dalam segala kehidupan mereka, sehingga biarlah dalam kehidupan mereka pula nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit saat ini, Tuhan urapi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bertambah usia, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran, Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Kami berdoa pula Tuhan untuk setiap personil, komisi perempuan GKP Ebenezer Cawang, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka juga boleh sehati, sepikir, sejiwa, setujuan di dalam melayani Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh mereka melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, memberkati gereja kami, memberkati bangsa dan negara kami, dan terutama memberkati kaum perempuan di seluruh muka bumi ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, teruslah melangkah menjadi perempuan yang memperjuangkan kemanusiaan, hidup takut akan Tuhan, dan terus menolong orang lain yang membutuhkan, seperti Sifra dan Pua. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, hikmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kaum perempuan semua di dalam kasih karunia Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.